kita sekarang akan masuk dulu kepada, kalau tadi ikan di laut tentunya ya, walaupun di Sentul Pak Anton agak unik juga, saya belum tahu ada lautnya di tempat Pak Anton di Sentulnya itu ya. Kita lalu akan masuk lagi sekarang ke daerah gunung nih, yang dingin katanya pakai jaket ya. Kita akan lihat dulu punyanya Mas Bagus. Kita akan putar filmnya, tapi silakan Mas Bagus mungkin memperkenalkan sekilas dulu mengenai profil perkebunannya dan gimana ngejualnya. Karena bayangan saya juga nggak mungkin Mas Bagus ini jualnya di pinggir jalan buka tenda gitu kan, nggak mungkin juga, nggak mungkin laku juga. Pasti ada sistemnya juga. Apakah sudah sejauh mana sih upgrade sistem daripada reseller yang dimiliki Mas Bagus yang kebunnya ada di Garut ini? Silakan. Masih mute Mas, masih mute. Ya, sudah jelas. Sudah bisa. Silakan. Sudah jelas. Oke, bisa. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya dengan Bagus. Kebetulan saya dipercaya untuk mengelola di kebun buah Naga Purnama ini. Memang buah naga ini ketika saya mencoba mempelajari buah naga, karena kebetulan saya juga baru belajar di bidang pertanian ini gitu ya. Tapi ketika melihat manfaatnya sangat luar biasa sekali itu buah naga itu. Dan ini merupakan buah yang memang punya potensi sebetulnya kalau saya lihat gitu ya, saya amati. Awalnya memang ini merupakan produk dari Amerika Selatan, dari Meksiko. Tapi alhamdulillah bisa dikembangkan juga di daerah seperti kita, terutama di daerah dingin gitu ya. Padahal itu kan merupakan sejenis kaktus gitu kan. Ya, dalam perjalanannya saya juga mencoba untuk memasarkan produk buah naga ini ke beberapa lokasi, terutama yang banyak minatnya itu dari daerah Jakarta dan Bandung gitu. Kita juga sudah masuk ke total buah, terutama untuk buah naga yang putih. Kalau buah naga yang merah, karena umum mungkin ya, kita ada pesaing juga. Ini juga mungkin salah satu program untuk pengembangan saya ke depan gitu. Seperti apa gitu kita untuk memasarkan buah naga yang merah ini. Untuk kebun Naga Purnama sendiri, selain buah naga, berkembang menjadi programnya untuk eduwisata sebetulnya. Jadi ada program edukasi wisatanya. Mungkin gambaran sekilas seperti itu sih. Nanti program ke depan memang ada beberapa program yang akhirnya mungkin ke kulinernya juga gitu ya, karena sangat potensi sekali dari buah-buahan ini. Hanya memang kami juga mungkin nanti ke depan ingin ada masukan mungkin ya dari teman-teman di BKR juga gitu ya, terutama untuk menunjang teman-teman yang bisnis kuliner yang mungkin bisa membuat produk-produk dari buah naga gitu ya. Oke, Mas Bagus. Kita putar video dulu biar kebayang nih. Baik. Cerita kayak katanya bahkan puhunya kayak kaktus jenis gitu ya. Ya, Oke, ya. kita putar aja videonya biar afdol gitu kan istilahnya kan. Oke, kita putar. Baik, terima kasih. Kita putar dulu, saya share dulu. Udah keluar belum nih, Bu? Udah keluar ya? Sudah. Saya audio dulu, saya agak turunkan. Oke, kita saksikan bersama ini cerita Kebun Naga Purnama Garut dari punya Mas Bagus. Silakan.
kebayang tadi kita ada ngelihatnya ya, emang di situ daerah wisata. Tapi wisatanya bukan sekedar wisata, karena saya juga tahu di Garut situ kan ada kebun stroberi, tapi saya pernah ke kebun stroberi yang ada restoran kulinernya, tapi kan kebun cuma untuk main-main metik-metik di situ aja ya. Sementara dia stroberinya sendiri, kalau untuk sentra stroberinya bukan di kebunnya itu. Tapi kalau punya Mas Bagus nih kayaknya emang merupakan pekebun ya, di packaging, di branding, dijual gitu ya. Betul. Nah, saya mau menariknya bagi sini, kan kita bicara bisnis kuliner rumahan nih. Mas Bagus, pertama saya mau nanya dulu, itu jualnya gimana? Sistem buah-buah di situ jualnya kemana? Apakah masuk ke Keramat Jati, ke toko buah, atau pakai agen distributor juga? Kedua, udah pernah kepikiran mungkin membuat suatu jus tersendiri dari buah naga, atau mungkin campur ya buah naga, campur nangka, campur stroberi kah, campur apa sumber daya dari situ sehingga menjadi suatu jus dengan branding nama tersendiri, misalnya Panna Berry, Naga Strawberry, kan begitu kira-kira. Gimana Mas Bagus, silakan. Ya, terima kasih. Tadi udah diperlihatkan video. Memang awalnya tuh hanya buah naga aja gitu ya, cuman berkembang ngelihat perkembangan gitu, dan mungkin muncul biasa ide-ide di kepala gitu ya, banyak jadi ke wisata kemana, sampai akhirnya ada tuntutan dari pengunjung untuk membuka tempat makannya gitu kan. Jadi kita memfasilitasi pengunjung. Itu PC atau apa namanya? Atau seperti itu. Jadi dari situ akhirnya berkembang. Tetap sih kita yang utama nih buah naganya gitu, karena saya punya visi dan misi ingin buah naga di Garut ini menjadi ikon, salah satu ikon kota Garut juga. Ada dodol Garut, ada jeruk Garut. Mungkin inginnya jadi Nagarut juga itu, buah naga di Garut gitu, jadi ikon buah naga di kota Garut gitu. Karena mungkin baru satu-satunya lah perkebunan yang sebenarnya ini di kota Garut gitu kan. Nah memang untuk pemasaran saya coba kemarin merintis selama 6 bulan mungkin ya. Itu alhamdulillah kita sudah masuk ke beberapa agen penjual di Jakarta, dan juga kita masuk ke total buah juga, terutama untuk yang putih seperti yang tadi disampaikan di awal gitu ya. Selain itu juga kita menjual retail juga sih di perkebunan gitu ya, seperti itu. Nah memang saya juga lagi membentuk sistem gitu ya, seperti apa gitu sistem yang baik untuk buah naga ini. Karena saya juga ke arah online itu sudah mulai kepikiran ya, karena mungkin zaman sekarang zaman online gitu. Hanya memang ada keterbatasan karena buah itu punya masa waktu gitu ya. Masa waktu, sehingga saya sedang memikirkan untuk menjadi produk gitu kan. Dari awal sih udah sempat kepikiran untuk jadi produk nih, karena pasti satu mungkin udah punya added value juga gitu kan. Saya coba searching waktu itu, terutama karena ini kan buah naga ini termasuk buah yang baru muncul di Indonesia tuh sekitar tahun 2000 gitu kan. Saya searching di luar negeri, memang di luar negeri udah banyak sekali produk yang bisa dihasilkan dari buah naga ini. Hampir tidak ada yang terbuang, termasuk batangnya sendiri bisa dijadikan tepung gitu ya. Terus juga buahnya, kulitnya juga gitu. Kalau itu mungkin udah bisa sampai jadi selai gitu kan, seperti itu. Ya memang perlu dukungan teman-teman juga. Kebetulan kemarin ketemu, saya berkenalan dengan Bu Sarah gitu ya, yang di BKR Academy ini, bisnis kuliner rumahan. Mudah-mudahan ada teman-teman yang bisa mungkin kerjasama untuk bisa menghasilkan produk-produk dari buah naga yang punya ciri khas gitu kan. Memang pernah dengar ada seperti di Batam gitu ya, dulu sempat ngetren ada kick buah naga gitu kan. Kita juga karena ada resto di sini, akhirnya juga coba juga kayak bikin misalkan Drago Monster gitu ya. Itu seperti kayak jus buah-buahan gitu, ada buah naganya seperti itu. Nah, hal-hal itu. Tapi itu kan hanya untuk langsung dimakan gitu ya. Ingin ada produk yang bisa untuk dikemas dan dijajakan secara online gitu. Nah itu mungkin
tujuan saya ke depan itu punya rencana seperti itu, membuat produk-produk dari buah naga khususnya gitu. Karena untuk buah naga sendiri memang kebetulan punya kita nih ada satu kelebihan kalau menurut saya ya dibandingkan dengan yang lain mungkin karena kita nih kulitnya tipis gitu, tidak terlalu tebal dan rasanya juga lebih manis gitu untuk yang merah itu. Memang bobot kita nih standar, tidak besar gitu ya. Ya kita juga coba survei-survei gitu kan. Itu salah satu kelebihan kita. Hanya karena market sudah masuk dengan harga yang umum gitu ya. Seperti macam-macam lah, ada yang di pasar, kadang-kadang ada yang di mobil gitu, pinggir jalan jualan gitu ya. Memang kita punya beda gitu, sehingga saya juga marketnya juga harus agak beda nih gitu kan untuk bisa memasarkan ini. Ya alhamdulillah sebetulnya ke total buah bisa masuk kita itu udah satu ini karena kriteria di total buah juga kan lumayan lah gitu ya untuk satu produk itu. Nah, hanya memang yang ini nih yang merah ini gitu kan. Kebetulan kita punya dua produk yang merah sama yang putih dan yang putih ini jarang orang yang menanam. Bahkan saya sendiri banyak permintaan nih, udah banyak permintaan. Ada yang dari Medan malah gitu ya, karena di sana katanya nggak ada yang putih itu gitu kan, malah dari luar-luar. Dan di sini juga di Jakarta, Bandung juga banyak nih yang putih gitu. Akhirnya kita juga coba ngikutin market, mengembangkan lagi yang proses untuk buah naga putih itu kita coba gresek, jadi ada yang merah kita coba rubah gitu, sehingga hampir setengah-setengah gitu yang merah dengan yang putih itu. Nah, untuk ke depan, selain kita untuk memarketkan buah naga ini jadi satu produk juga, saya juga ingin edukasi yang kita sampaikan. Makanya mungkin ada program wisatanya juga ya untuk anak-anak TK, mungkin SD, SMP gitu. Bahkan kita punya program lagi yang lebih ininya untuk yang purna bakti gitu. Ini mungkin untuk kerjasama, kadang-kadang purna bakti punya lahan, bingung nih mau diapain gitu ya. Mungkin nanti kita support bibit sama sistem penanamannya seperti apa. Atau mungkin punya uang atau punya apa, ingin berbisnis, nah kita monggo ke teman-teman semuanya gitu ya, bisa berkolaborasi dengan kita kerjasama itu. Nah satu juga di kita ini, buah naga kita ini panen bisa tiap bulan, karena kita model blok-blok gitu ya, dan kita menggunakan teknologi lampu juga. Mungkin ada beberapa yang menggunakan itu, sehingga selain kita bisa panen tiap bulan gitu ya, pemanfaatan lampu ini untuk proses fotosintesis dan perkembangbiakan pertumbuhan buah-buahnya juga seperti itu. Mungkin itu dari saya, dan saya harap ada teman-teman dari BKR yang bisa berkolaborasi lah, baik untuk menghasilkan produk dari buah naga itu yang jadi program kita juga, maupun yang seperti tadi untuk misalkan untuk purna bakti gitu. Monggo mungkin nanti bisa dihubungi ke nomor yang tadi di WA juga di video tadi itu. Itu mungkin dari kami, terima kasih. Monggo Pak Tito, saya kembalikan ke Pak Tito. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi kalau saya lihat penjualannya juga masih cukup konvensional lah kalau boleh dibilang ya. Artinya, betul. Penjualannya hanya lewat di retail di kebun ya, kepada orang yang main atau orang yang lewat di situ. Kemudian ke salah satu jaringan distribusi toko buah yang udah terkenal di Jakarta. Lebihnya juga jual lewat online. Tapi masih banyak ruang yang bisa dirambah, walaupun tadi Pak Bagus mengatakan ada kemungkinan perang harga lah.